NIM 191601007. Saya dari lokal XYA dengan mata kuliah Ekonometria dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ami Putri Kurniadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang data panel untuk tugas 2. Baik, dapat kita lihat yaitu judulnya di mana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dapat kita lihat kerangka konseptualnya di mana X1 yaitu pertumbuhan ekonomi, X2 nilai tukar, inflasi, X3, X4-nya investasi asing langsung, dan X5-nya yaitu jumlah uang beredar. Y1-nya yaitu neraca transaksi berjalan di mana antara X1 dan X5 itu berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan atau Y1. Untuk variabelnya yaitu neraca transaksi berjalan adalah variabel dependen atau variabel terikat, dan pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar termasuk X2, inflasi termasuk X3, investasi asing langsung termasuk X4, jumlah uang beredar termasuk X5, dan itu termasuk kepada variabel independen atau variabel bebas. Bentuk dan ada juga bentuk persamaan ekonometrika, regresi, dan panel. Baik, langsung saja kita masuk kepada aplikasi eView. Kita ubah datanya ke balance panel. Oke, kita masuk ke dimana tahunnya itu dari tahun 2003 sampai 2020, datanya itu ada. Kita klik OK. Hanya kita klik quick entity group. Kemudian kita salinlah datanya dari Y sampai ke X5. Data untuk data panelnya, dan kita silang. Kemudian kita klik quick, lalu kita klik estimate quick, kita klik estimate equation, kemudian rumusnya yaitu Y C X1, karena X2 nya itu tidak memakai persen, maka diganti dengan log X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kita klik OK. Maka ini adalah data CEP-nya. Kita klik estimate, klik OK dengan rumusnya pas. Baru kita ambil freeze, kita ambil name, kita ubah menjadi data CEP. Kita klik OK. Selanjutnya untuk data frame kita klik estimate, lalu kita ambil panel option, kita pilih fashion, lalu kita klik OK. Kemudian kita ambil freeze, kita ubah name, kita ubah namanya menjadi frame. Klik OK. Selanjutnya untuk uji cow kita klik view,
kemudian kita pilih dan inilah data dari Wujicao itu ada dua, karena data yang dipilihnya adalah hanya sampai di CEM, karena lebih besar dari 0,05 maka hanya berhenti sampai di CEM saja. Kita ambil freeze ya, kita ambil name, kita ubah namanya menjadi uji so. Berarti kita tidak memakai uji Xiaoman karena kembali kepada data CEM. Oke, selanjutnya kita klik crop untuk kembali ke data CEM. Ambil spesifik, itu kita ambil panel option, kita pilih none, kita klik OK, maka kita kembali lagi ke data CEM. Inilah data CEM-nya, yaitu dimana min 1,7 itu sebagai neraca transaksi berjalan yang data nilai kita ambil itu dari koefisien, Borov, R-squared, dan uji dan prop F statistik, dimana angka konstannya yaitu min 1,786, artinya yaitu dia lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh terhadap data di 6 provinsi di 6 negara tersebut. X1 nya yaitu 0,48 dimana dia lebih besar, maka datanya itu tidak berpengaruh terhadap 6 negara tersebut. X2 nya yaitu min 0,117, selanjutnya X3 nya yaitu 0,1608, X4 nya sebesar min 1,27, dan X5 nya yaitu sebesar 0,06 dimana dia lebih besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh. Selanjutnya kita masuk kepada prop, dimana propnya yaitu sebesar 0,325 dimana dia tidak berpengaruh karena dia lebih besar dari 0,05. X1 nya yaitu 0,03 dimana dia berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. X3 nya yaitu log X2 nya yaitu sebesar 0,3 dimana dia lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh. X3 nya sebesar 0,0842, dia lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh. X4 nya sebesar 0,00 di mana dia berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. X5 nya lebih berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya R-score-nya dapat kita lihat yaitu sebesar 0,55671. Dimana dia
0, di mana dia berpengaruh karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Baik, selanjutnya kita masuk kepada uji asumsi klasik. Kemudian kita ambil quick, selanjutnya kita ambil generate series, kita masuk ke resep sama dengan ABS resip. Kita klik apakah data resepnya itu sudah ada. Selanjutnya kita masuk kepada quick estimate equation. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu step C X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kita klik OK. Lihat, inilah nilai dari uji heteroskedastisitasnya. Kita ubah dulu namanya trace, kemudian kita ambil name, coba uji heteroskedastisitas. Maka ada nilai yang kita ambil adalah nilai prop untuk seluruh variabel independen, di mana 0,1476 ini lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh. X1-nya yaitu 0,87, di mana dia tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Log X2-nya yaitu sebesar 0,69, dia tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. X3-nya yaitu 0,2, di mana dia tidak berpengaruh karena dia lebih besar dari 0,05. Kemudian X4 yaitu sebesar 0,01, di mana dia berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian X5 yaitu sebesar 0,19, di mana dia tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Maka yang lebih berpengaruh adalah X4, selebihnya tidak berpengaruh. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita klik quick, selanjutnya kita ambil grup statistik, kita masuk kepada correlation, kita masukkan rumusnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan kita klik OK. Inilah hasil data dari multikolinearitasnya, di mana jika dia lebih besar dari 0,05 maka dia tidak berpengaruh, dan lebih kecil dari 0,05 maka dia akan berpengaruh. Itulah hasil dari uji asumsi klasik untuk data panel. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been trying to be a little bit strong, and it is not